Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jalan Surpanjaitan. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia kelas A dengan nomor induk mahasiswa 4414200023 dari Universitas Negeri Gorontalo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan multikultural. Saya melakukan ini untuk menyelesaikan tugas akhir untuk mata kuliah wawasan budaya yang diajarkan oleh dosen pengampu, yaitu saya sebut nama beliau Dr. Fatma AR Umar MPD, dan selaku moderator saya Regina Patricia Mamonto. Yang pertama yang perlu harus kita ketahui yaitu alasan pendidikan multikultural. Pergumulan antara budaya memberikan peluang konflik manakala tidak terjadi saling memahami dan menghormati satu sama lain. Proses untuk menelisik konflik inilah memerlukan upaya pendidikan yang berwawasan multikultural dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang majemuk dan heterogen, agar saling memahami dan menghormati serta membentuk karakter yang terbuka terhadap perbedaan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperjuangkan multikulturalisme adalah melalui pendidikan yang multikultural. Yang kedua, pengertian pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural berasal dari dua kata, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang ataupun sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara yang mendidik. Sedangkan multikultural secara etimologis, multi berarti banyak, beragam, dan aneka. Sedangkan kultural berasal dari kata kultur yang mempunyai makna budaya, tradisi, kesopanan, ataupun pemeliharaan. Rangkaian kata pendidikan dan multikultural memberikan arti secara terminologis adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, ataupun aliran atau agama. Mundijir Suparta dalam bukunya Islamic Multicultural Education mencatat tentang pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah sebuah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang didasarkan atas nilai-nilai demokratis yang mendorong berkembangnya pluralisme budaya dalam hampir seluruh bentuk komprehensifnya. Pendidikan multikultural merupakan sebuah komitmen untuk meraih persamaan pendidikan, mengembangkan kurikulum yang menumbuhkan pemahaman tentang kelompok-kelompok etnik yang memberangus praktik-praktik penindasan. Kesimpulan, dari beberapa definisi di atas, ada 3 kata kunci yang menandai adanya pendidikan multikultural, yaitu yang pertama, proses pengembangan sikap dan tata laku. Yang kedua, menghargai perbedaan dan keberagaman budaya. Yang ketiga, penghargaan terhadap budaya lain. Secara sederhana, pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan untuk ataupun tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan. Yang berikut, tujuan pendidikan multikultural menurut Gorski yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setiap siswa mempunyai kesempatan untuk mengembangkan prestasi mereka. Siswa belajar bagaimana belajar dan berpikir secara kritis. Yang kedua, mendorong siswa untuk mengambil peran aktif dalam pendidikan dengan menghadirkan pengalaman-pengalaman mereka dalam konteks belajar. Terus yang ketiga, mengapresiasi kontribusi dari kelompok-kelompok yang berbeda. Yang keempat, mengembangkan sikap positif terhadap kelompok-kelompok yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Yang kelima, belajar bagaimana menilai pengetahuan dari perspektif yang berbeda. Yang berikut, wujud pendidikan multikultural. Yang pertama, menghargai perbedaan agama.
Agama adalah sebuah kepercayaan dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan ataupun perintah dalam kehidupan. Agama memiliki simbol dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan asal-usul dan makna kehidupan. Agama memiliki ikatan yang kuat dengan seseorang karena setiap agama memiliki aturan, kitab suci, dan tempat suci yang mempengaruhi kehidupan penganutnya. Ada beberapa jenis agama yang ada di dunia. Penganut agama yang berbeda dalam suatu wilayah akan menciptakan lingkungan masyarakat multikultural. Oleh karena itu, agama merupakan salah satu faktor yang dapat memicu timbulnya masyarakat multikultural. Yang kedua, menghargai perbedaan keberagaman bahasa. Menurut Sibarani pada tahun 2004, semua ragam bahasa menggambarkan cara berpikir masyarakatnya dan berbicara sesuai dengan cara berpikirnya, termasuk cara-cara dalam seluk-beluknya kebudayaannya. Keberagaman bahasa di negara Indonesia tentu sangat banyak jika dilihat dari segi ragam budaya atau kelompok-kelompok tertentu seperti masyarakat yang dapat memicu sebuah konflik yang tentunya sebuah pengertian bahasa yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam hal ini kita sebagai makhluk sosial yang bermoral dan berakhlak, kita dituntun agar menghargai semua perbedaan-perbedaan, terutama perbedaan bahasa yang berbeda-beda di setiap suku, budaya, dan masyarakat. Cara menghargai bukan sekedar tidak mau tahu, tapi kita harus mengerti apa maksud dari bahasa tersebut, karena banyak bunyi ataupun konsonan suatu bahasa yang bervariasi. Contoh, bahasa Batak yang memiliki bunyi atau konsonan yang keras atau kasar dalam menyampaikan suatu informasi. Yang ketiga, menghargai sensitivitas gender. Sensitivitas gender adalah proses di mana orang menjadi sadar tentang bagaimana gender berperan dalam kehidupan melalui perlakuan mereka terhadap orang lain. Relasi gender hadir di semua institusi dan sensitivitas gender terwujud dalam pengakuan hak istimewa dan diskriminasi seputar gender. Wanita umumnya dipandang kurang beruntung di masyarakat. Pelatihan sensitivitas gender digunakan untuk mendidik masyarakat agar menjadi lebih sadar dan sensitif terhadap perbedaan gender dalam kehidupan atau tempat kerja. Yang berikut, yang keempat, membangun keadilan dan kesamaan status. Keadilan bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal dan prosedural. Keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang ridig yang jauh dari moralitas, dan nilai-nilai kemanusiaan. Keadilan sosial merupakan bagian refleks politik yang mendasari keberlangsungan hidup warga negara. Yang berikut, yang kelima, membangun sikap anti-diskriminasi etnis. Sikap anti-diskriminasi etnis merupakan sikap perlawanan atau pelarangan pada tindakan yang merujuk pada pelayanan yang tidak adil terhadap individu atau etnis tertentu yang dapat menyebabkan terpecah belahnya rasa persatuan. Oleh karena itu, melalui pendidikan multikultural ini dapat membangun rasa persatuan itu dengan meningkatkan sikap anti-diskriminasi, suku, agama, ras, terutama etnis. Yang keenam, menghargai perbedaan kemampuan. Kemampuan adalah kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan yang tentunya dimiliki setiap orang yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, setiap orang yang memiliki kemampuan yang besar agar tentunya menghargai hasil kerja seseorang yang kemampuannya di bawah, agar terwujud rasa solidaritas yang tinggi dan terbentuknya nilai-nilai pendidikan multikultural. Yang ketujuh, menghargai perbedaan umur. Umur atau usia adalah waktu terlewat sejak terlahir. Semisal, umur manusia dikatakan 15 tahun, dihitung sejak dia lahir hingga waktu umur itu dihitung. Perbedaan umur adalah suatu mutlak dialami oleh setiap orang. Perbedaan umur dapat mengakibatkan konflik jika salah satu di antaranya tidak menghargai yang lebih tua. Semisal, seorang anak yang berumur 15 tahun tidak menghargai seorang bapak yang sudah berumur 45 tahun, yang bisa memicu suatu konflik, yaitu kemarahan seorang bapak kepada anak tersebut.
Materi yang berikut yaitu makna tradisi lisan. Tradisi lisan adalah kegiatan budaya tradisional suatu komunitas yang diwariskan secara turun-temurun dengan media lisan dari satu generasi ke generasi lain, baik tradisi itu berupa susunan kata-kata lisan atau verbal maupun tradisi lisan yang bukan lisan atau non-verbal. Tradisi lisan menjadi salah satu bagian adat istiadat yang melekat pada sebuah kebudayaan tertentu. Tradisi lisan adalah sejarah itu sendiri. Di antara berbagai jenis sumber sejarah, tradisi menduduki sebuah tempat yang istimewa. Tradisi adalah pesan, tetapi bukanlah pesan yang tertulis. Materi yang berikutnya, peningkatan apresiasi budaya. Apresiasi budaya adalah kesanggupan untuk menerima dan memberikan penghargaan, penilaian, pengertian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan perlu diapresiasi dengan harapan kita sebagai manusia dapat memperlihatkan rasa menghargai karya yang dihasilkan dari akal dan budi manusia. Apresiasi diperlukan untuk tetap menjaga nilai-nilai budaya yang agar tetap hidup dan selalu lestari, juga dapat dikembangkan menjadi lebih baik. Masukan atau ide atau saran atau kritik dan pujian untuk karyanya. Melalui ide dan saran, kritik, masukan, dan kritik tersebut juga para pencipta diharapkan dapat membuat karya yang lebih baik lagi. Tadi pemaparan materi dari Saudara Jalisman Panjaitan, dan kepada teman-teman kalau ada yang belum jelas silakan ditanyakan, dan yang ingin menanggapi dipersilahkan. Teman-teman ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Izin moderator. Moderator izin bertanya. Saya ingin bertanya kepada Jalisman, bagaimana konteks keadilan dalam bidang kebudayaan? Saya kembalikan ke moderator. Saudara Jalisman, apakah langsung dijawab pertanyaannya atau ditampung dulu? Langsung jawab saja. Oh ya, silakan untuk. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mutiara Ardita Dude tentang pertanyaannya bagaimana konteks keadilan dalam bidang kebudayaan. Baik, saya akan menjawab. Hidup sesuai nilai-nilai budaya bangsa dan nilai keadilan sosial guna kebaikan bersama dan menciptakan ketentraman dan kesejahteraan. Contoh sikap adil dalam kehidupan kebudayaan adalah memberikan kesempatan yang sama kepada orang lain untuk melakukan yang baik, membantu yang lebih membutuhkan, dan tidak memandang siapa dan bagaimana budayanya. Keadilan di sini dalam arti kata, kita tidak boleh berlaku sewenang-wenangnya terhadap orang lain yang berbeda dengan kita, baik itu berbeda agama, ras, budaya, suku, dan lain-lainnya. Kita harus peduli terhadap orang lain dan memiliki sikap kemanusiaan antar sesama yang berbeda tadi. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus mempraktekkan Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan. Kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan kita harus mulai dari anak kecil sampai dewasa ataupun sampai tua nanti, dengan melestarikan kebudayaan kita, keberagaman dalam hal agama, suku, budaya, bahasa, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, kita wajib mencintai budaya Indonesia dan sekaligus melestarikannya. Sekian dari jawaban saya. Moderator, saya sampaikan kembali. Baik, kepada penanya apakah sudah jelas jawaban dari pemateri atau ada tanggapan lain? Dipersilakan. Sangat jelas moderator. Terima kasih untuk pemateri. Saya kembalikan ke moderator. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Bertanya moderator. Silakan. Pertanyaan saya itu terkait dengan genre, mengapa wanita dipandang kurang beruntung di masyarakat?
Apakah hal ini memiliki kajian khusus sehingga dikatakan demikian? Terima kasih. Apakah sudah jelas pertanyaannya, pemateri? Bisa langsung dijawab? Bisa. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan penanya yaitu Putri Ridiana Puana. Yang pertanyaannya terkait dengan gender, mengapa wanita dipandang kurang beruntung di masyarakat? Apakah ada hal ini memiliki kajian khusus sehingga dapat dikatakan demikian? Saya akan menjawab, dalam kehidupan gender, tidak hanya wanita saja, melainkan laki-laki dan wanita yang memiliki sama status dalam kehidupan bermasyarakat. Dilihat dari segi kehidupan sosial, gender sudah menjadi sebuah alat untuk menyamakan status antara laki-laki dan perempuan. Gender mengacu ke peran perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya. Tidak dilihat dari jenis kelaminnya. Istilah gender sekarang telah umum digunakan dalam literatur studi perempuan. Tetapi dalam struktur sosial masyarakat yang membagi-bagi antara laki-laki dan perempuan, perempuan diharapkan dapat mengurus dan mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga, walaupun mereka bekerja di luar rumah tangga. Sebaliknya, tanggung jawab laki-laki dalam mengurus rumah tangga sangatlah kecil. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa tugas-tugas kerumah tanggaan dan pengasuhan anak adalah tugas perempuan, walaupun perempuan tersebut bekerja, sehingga seorang perempuan lebih mengacu kepada pekerjaan rumah dan laki-laki lebih mengacu kepada pekerjaan luar rumah. Sekian dari jawaban saya sampaikan kepada moderator. Nah, kepada penanya, apakah sudah jelas jawaban dari pemateri atau ada tanggapan lain? Sudah jelas, saya sudah dapat menerima jawaban dari Jalesman. Terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Jika sudah tidak ada, maka berakhirlah presentasi kita pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih hasil presentasi saya. Jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan kepada kita semua, mohon dimaafkan. Saya Jalan Panjaitan mengucapkan banyak terima kasih. Shalom.